dari hasil lab ini menunjukkan bahwa cairan sperma Pak Gani itu lemah, Bu. Bahkan nyaris dikategorikan dalam infertil. Artinya dari sekian juta sel, yang subur hanya sekitar 3%. Dan itu angka yang sangat mengkhawatirkan. Bram tidak terlibat. Saya yakin itu dari kelompok lain. Dan kita tidak tahu siapa mereka. Oke. Tapi kamu selidiki terus ya sampai ketemu siapa mereka. Alright, Pak. Aku benar-benar masih sulit untuk percaya kamu udah nggak ada. Sangat sulit. Tapi semua janji kamu akan aku laksanakan, Bian. Bahkan aku berpikir untuk mencari orang tuamu. Ya, aku janji, Bian. Aku janji. Aku akan terus mencari orang tua kamu sampai ketemu. Karena salah satu kewajiban aku adalah untuk mengabarkan apa yang terjadi pada kamu. Udah langsung mulai, guys. Bisa Pak. Bisa mulai latihan sekarang. Oke. Ya. Udah saya duluan ya, saya langsung kantor lagi. Selamat pagi, Pak. Pagi? Tumben Bapak datang pagi-pagi. Iya. Kenapa? Hari ini Bapak kelihatan beda, Pak. Kelihatan seperti bersemangat banget ya? Iya, Pak. Kamu tahu itu. Hari ini saya merasa begitu segar. Bahkan orang lain pun bisa merasakannya. Apa mungkin ini karena minuman herbal yang saya konsumsi semalam ya? Permisi, Pak. Mau beresin? Udah, biar aja, nggak apa-apa. Kamu boleh keluar, nanti sisanya yang saya beresin sendiri ya. Baik, Pak. Makasih banyak. Saya permisi dulu, Pak. Iya. Keyakinan saya tumbuh lagi kalau Dipta masih hidup. Dipta masih ada di sini. Dia berada nggak jauh dari saya. Dipta, Papa pasti akan menemukan kamu suatu saat nanti, nak. Terima kasih sudah mencintai Papa, menyayangi Papa. Dengan mengirim obat herbal itu, Papa mengerti sekarang. Setelah bertahun-tahun, kamu gak pernah meninggalkan Papa. Aduh, gara-gara begadang gue jadi telat ke kantor. Pintu ruangannya Om Wibowo udah kebuka. Apa janjian dia udah di kantor? Mas. Iya, Pak. Pak Wibowo udah di kantor dari pagi. Iya, Pak. Kelihatannya beliau semangat banget. Aduh, jadi ketahuan deh kalau gue telat masuk kantor. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Bro, kamu mau kemana? Ke ruangan Om ya? Baik, Om. Duduk. Baik, Om. Bro, mulai hari ini Om akan masuk lebih pagi ya di kantor kita. Dan Om akan membereskan semua masalah-masalah yang terjadi di kantor dalam waktu beberapa minggu ini. Ya. Iya, Om. Oh ya, Andrew. Om minta sama kamu ya. Tolong kamu perbaiki semua kinerja kamu di kantor. Om nggak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Tapi mulai besok, Bro, Om akan awasi lebih ketat lagi.
mengenai tata tertib karyawan di kantor kita. Apalagi mengenai absensi. Dan kamu sebagai atasan, Om minta kamu tolong beri contoh yang benar. Beri contoh yang baik buat semua karyawan kamu. Iya Om, saya minta maaf karena saya udah telat hari ini. Tapi itu pun juga baru kali ini Om. Saya pun juga telat karena begadang mereview berkas-berkas yang ada Om. Oke, Om percaya sama kamu dulu. Ya udah, kamu kembali ke ruangan kamu ya. Baik, terima kasih Om. Ya. Buat apa gue rajin-rajin? Di proyeknya Gani aja ya, Om Wibowo malah nunjuk Freya untuk handle semuanya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik, Bu Nuna. Sekarang pemanasannya sudah selesai. Berhubung Bu Nuna baru latihan 1 kali sama Bianca, jadi lebih baik kita latihan kembali ke dasar lagi, Bu. Supaya kalau dasarnya sudah mantap, jadi untuk pelajaran berikutnya Bu Nuna akan semakin mantap dari gerakannya. Ya, Bas, saya ngikutin kamu aja pokoknya. Ya, siap. Baik, Bu. Semangat, Bu! Semangat, Mas! Ngapain sih kamu, In? Bima, biar kita tuh kuat, hebat sama kayak Bu Nuna. Semangat! Makasih, Mbak In. Oke, pertama latihan dasarnya adalah kita dari kuda-kuda dulu, Bu. Yang pertama ini jab, Jab, ini strike. strike, Yes, udah bener tuh, Bu. Jab, jab, strike. strike, jab, strike. Ini fokus nih, Bi. Sekarang kita pakai target, ini akan setara dengan rahang musuh. Oke. Dan sekarang kita setarakan dengan rahang Bu Nuna dulu ya. Jab, strike. Jab, Strike, strike, jab, strike. Jab, jab. strike. Bi. Aduh, maaf, Bi. Aduh, emang itu cocok olahraga Muay Thai. Jab, strike. Jab, strike. Jab, strike. Si. In. Apaan sih? Aku tuh kayak ada yang kelupaan tuh loh. Apa yo? Kok malah nanya sama In sih, Bi? Dalah. Kompor lupa dimatiin, In. Bima suka kebiasaan, pikun dipiara. Udah, In aja yang matiin. Makasih ya, In. Kita tambah power pukulannya. Bas. Bas sakit ya, maaf. Bas, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu Nuna. Saya mau ke kamar mandi aja sebentar. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Aman. Kenapa, Bu? Pas, Bu. Nggak sengaja tadi kepukul karena itu tadi target-targetannya. Kok bisa, Bu? Mungkin tadi Basnya nggak fokus kali, Mbok. Atau saya mungkin yang terlalu bersemangat. Aduh, itu pasti sakit banget lagi. Mungkin Bas masih memikirkan Bianca. Muay Thai kan bela diri kesukaannya Bian. Pasti terbayang momen-momen mereka latihan bareng. Oh, tak ambilin minum, Bu. Boleh, Mbak?
Apa yang aku pikirkan? Nuna sudah menjadi istri orang lain. Pintu harapan sudah tertutup. Aku tidak berhak lagi untuk mengharapkan sesuatu dari Nuna. Aku harus menghentikan pikiran itu. Aku harus bisa move on dari Nuna. Muka lu bete begitu. Gak asik. Kenapa? Itu cewek susah banget kayak gue dapetin. Kan gue udah bilang sama lo. Lo ketemu sama dia itu untuk menjelaskan masalah bisnis kargo kita. Bukan untuk mendeketin Freya. Lo pasti ngegodain dia kan? Dia salah dengan gaya lo sama cewek-cewek yang udah-udah. Kayaknya dia nggak ngerespon gue deh. Gan, gimana sih caranya bikin cewek tuh jadi kelepek-kelepek sama lo? Maksud lo? Lo pernah ngeliat gue godain cewek? Gue ini cowok paling setia dah. Sembarangan. Udah, nggak usah bohong deh sama gue. Semua orang juga tahu banyak cewek yang tergila-gila sama lo, termasuk Nuna. Gue tahu banget gimana Nuna dulu nggak ngerespon lo sama sekali. Tapi buktinya sekarang, Nuna jadi bucin banget sama lo. Ya kan? Gue masih belum bisa dibilang menjadi contoh yang baik buat lo, Dan. Karena gue sendiri aja belum yakin. Apa Nuna bahagia nikah sama gue? Hidup berdampingan sama gue? Kok lo ngomong gitu sih? Nggak tahu kenapa. Beberapa hari ini saya melihat Nuna sepertinya lagi sedih. Ngeliatin saya begitu. Gak apa-apa, Mas.
Seperti ada sesuatu yang dipikirkan sama Nuna. Tapi nggak tahu itu apa. Saya yakin ini bukan tentang orang ketiga. Sikap Nuna tidak menunjukkan itu semua. Lagi pula, saya sudah cukup menguji Nuna. Sudah cukup untuk percaya bahwa cinta Nuna utuh untuk saya. Kesedihan Nuna ini adalah hal yang lain. Saya sangat yakin itu. Tapi apa? Gan, kok lu diem aja sih? Ada yang ganggu pikiran lo? Nggak tahu, Dan. Belakangan ini gue lagi sering lihat Nuna tuh lebih banyak diam. Kayak murung. Kayak ada yang dipikirin, tapi gue tahu gue nggak bakalan bisa nanya langsung ke dia. Dia bukan tipe yang bisa nyeritain kesedihannya ke suaminya. Kayaknya gue butuh saran dari lo nih. Gue pengen menghibur dia, tapi gimana ya caranya? Ini kan gue yang lagi curhat, Gan. Kenapa jadi lu yang curhat sih? Lu kasih hadiah aja sama Nuna. Pasti dia ngerasa senang, nggak murung lagi. Cewek-cewek biasa gitu tuh, Gan. Obat sedihnya cuma satu. Hadiah. Nah, bener juga tuh, Dan. Masa saran gitu doang lu nanya ke gue sih? Thank you, Dan. Ide lo brilian. Gan, ya gue yang mau curhat, malah gue ditinggal. Bas, sebaiknya kita sudahi saja ya latihan hari ini. Oh, begitu. Baik, Bu. Kalau begitu kita sudahi latihannya hari ini. Iya, sekalian kita siap-siap untuk jemput Salva sekolah. Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bas. Tadi nggak sengaja mukul kamu. Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa. Saya rasa memang tadi itu teknik Ibu sudah mulai bagus dan juga ada powernya. Serius kamu, Bas? Iya, saya serius, Bu. Tinggal rutin latihan dan juga fokus saat latihan. Saya rasa perkembangan teknik Ibu dan juga yang lainnya akan mengikuti, Bu. Baiklah, Bas. Kalau gitu saya akan rajin berlatih sama kamu. Ya, baik, Bu. Maaf, Bas, kalau saya boleh tanya. Kamu tadi kenapa nggak fokus? Pasti kamu masih kepikiran ya sama Bianca. Jadi Nuna berpikir seperti itu. Syukurlah dia nggak berpikir macam-macam tentang aku. Saya bisa memaklumi, Bes. Kan baru beberapa hari Bianca meninggal. Jangankan kamu, saya juga masih merasa kehilangan. Tapi saya minta sama kamu, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kasihan saya ngeliat kamu, Bes. Terima kasih Bu atas perhatian dan nasihat Ibu. Saya yakin Bianca udah tenang di sana. Ya udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Baik. Kamu siap-siap. Ya, baik Ibu, silakan. Aduh, Daniel ngapain sih? Lama-lama aku jadi males deh sama dia. Kok nggak diangkat sih? Padahal aku cuma mau ngajak kamu makan siang di Cafe Diamond. Mau nggak? Aku yang traktir deh. Sekalian ada urusan bisnis yang mau aku bicarakan.
Atau nanti aku mampir bawain makan siang ke kantor kamu deh. Boleh? Lagian ngapain sih Daniel ngejar-ngejar aku? Udah tahu orang gak suka sama dia. Aduh, bisa gak sih stop nelponin? Ternyata bukan Daniel deh. Kok lama banget sih ngangkat teleponnya? Lo lagi sibuk ya? Iya, ini lumayan. Sorry ya. Lo ada waktu nggak? Kita ketemu yuk, lunch bareng. Boleh juga nih. Jadi aku ada alasan tepat buat menghindari Daniel. Kalau beneran dia ke kantor, aku kan nanti nggak enak kalau harus nolak. Jadi mendingan aku bilang ada urusan aja di luar. Lagian aku juga emang males mau ketemu sama Daniel. Halo, Freya. Kok diem sih? Oh ya udah kalau gitu, gimana kalau kita lunchnya di Mall Golden Ambas? Mau nggak? Oke, sip. Bye. Maaf Daniel, terima kasih sebelumnya. Tapi siang ini aku ada acara di luar. Lain waktu aja ya. Sekali lagi aku minta maaf. Nuna? Nuna, ya makan Nuna? Nuna? Ma, Ya makan yuk. maaf banget Ma, aku buru-buru, aku langsung pamit ya. Enggak, kamu makan dulu, Mama udah siapin nih. Spesial buat kamu sama Gani, lihat. Daging merah semua, Ma. Iya, spesial semua ini buat kamu sama Gani. Maaf banget ya, Ma. Nuna lagi ngurangin daging merah. Kamu nggak boleh ngurangin makan daging merah, malah kamu wajib makan daging merah. Kamu tahu nggak, teman-temannya Mama itu punya cucu laki-laki karena apa? Karena anak-anaknya makan daging merah. Ngaruh loh, ya kan? Iya Bu, kalau kata orang dulu, kalau pengen punya anak laki-laki, ya banyak makan daging merah Bu. Gimana kalau mereka tahu keadaan yang sebenarnya? Bahwa sangat kecil kemungkinan aku untuk bisa hamil dalam waktu dekat ini. Atau gini aja deh, kalau kamu buru-buru, dibawain buat bekal aja ya, jadi kamu makan di jalan ya. Gak usah mah repot kalau kayak gitu. Nanti aja kalau aku pulang aku makan. Tapi kamu makan di rumah, wajib. Mama udah repot-repot nyiapin loh. Sama sekalian, bilang sama suami kamu, untuk makannya dia, Mama yang atur. Jadi kamu sama Gani, makannya tanggung jawab Mama. Ya? Iya, Ma. Jadi aku pamit ya, Ma. Ya. Bye, Ma. Bye. Hati ya. Bulan, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jangan lupa makan di rumah ya. Iya. Bi, dimasukin lagi deh, ntar dipaketin. Sayang nih. Kasihan sekali Mas Gani. Bagaimana aku mau menjelaskan pada Mas Gani kondisi yang sebenarnya. Sementara Mas Gani terlihat sangat ingin mempunyai anak laki-laki. Aku gak mungkin tega menjelaskan hasil lab itu ke Mas Gani. Dia pasti akan sangat sedih. Sementara aku juga gak bisa terus-terusan menyembunyikan hasil itu. Dan aku gak mungkin selalu berbohong bahwa semua baik-baik aja. Apa sebenarnya yang membuat Nuna begitu murung? Aku nggak bisa melihat duka seperti itu di wajahnya. Mas Gani begitu mendambakan kehadiran seorang anak di dalam pernikahan kami. Aku nggak sanggup melihat dia kecewa karena hasil lab itu. Papa. Hai, Papaku. Hai, Papa. Wah, Papa bawa apa tuh, Nak? Ada. Ya, apa? Beli mainan. Banyak banget ya, Mas. Beli apa aja? Ini ada. Enggak. Cuma. Ada. Kok Papa beli mobil-mobilan juga? Ya, kan nanti bisa dimainin sama adiknya. Siapa? Lagian juga tadi saya pas lagi beli ini semua, tiba-tiba lihat ini lucu juga, makanya saya beli. Iya, Mas.
suka aja. Jaket. Ini kalau buat Safa kekecilan, Mas. Lagi berani kayaknya jaket cowok ya? Ya kan nanti bisa buat adiknya Safa. Tadi pas saya lagi meeting di mall, lihat-lihat, tiba-tiba pengen beli aja. Kira-kira siapa ya namanya? Siapa ya, Mas? Kita harus benar-benar pikirin, Mas. Kira-kira nama apa yang bagus, terus artinya juga bagus dan nggak pasaran. Saya sih ada kepikiran 2 nama. Apa itu, Mas? Biru dan Shankara. Gimana menurut kamu? Bagus. Aku nggak boleh putus asa. 3% lebih baik daripada 0%. Sekecil apapun, harapan itu masih ada. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Aku sama Mas Gani harus terus berusaha dan berdoa. Aku yakin Allah akan kabulkan doa kami. Bu Nuna, Bu, sudah sampai di sekolahannya Non Safa? Oh, iya, Bes. Nggak biasanya aku melihat Nuna seperti ini. Ada apa ya? Sepertinya dia sedang ada masalah berat yang menggelayuti pikirannya. Seandainya aku bisa meringankan kesedihanmu, Nuna. Tapi, enggak. Aku nggak boleh terlalu dalam memikirkan Nuna. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk bertekad move on dari Nuna. Hai, Deb. Oh my God, it's been a long time. Udah lama banget. Iya, akhirnya kita bisa lunch bareng. Kamu sih sibuk terus. Akhirnya kita baru ketemu kan? Iya, sorry ya. Ya udah, sekarang kan kita bisa ketemu. Kita healing dulu lah sebentar sebelum sibuk lagi kerja. By the way, kamu belum pesan makanan ya? Ya udah, bentar ya. Mbak. Ini menunya, Mbak. Silakan. Silakan. Ya. Nih, kamu pesen duluan deh. Mau makan apa bebas, pilih aja. Hari ini aku yang traktir. Oke. Tapi kayaknya gue minum aja deh. Hah? Kenapa? Katanya pengen lunch bareng. Kok cuma pengen minum doang? Kan gue kesini mau ketemu sama lo. Oh, ya udah, pesen duluan aja. Ya, oke. Ini aja ya, Mbak Citi ya. Satu. Mbak Citi.
Ke dalam butuh pengawalan, Pak. Nggak perlu. Saya hanya mau mencari hadiah buat Bu Nuna. Kamu tunggu sini aja. Siapa? Lo yakin? Ya gitu deh. Tapi nih menurut lo, salah gak sih kalau gue suka sama cowok yang udah punya istri? Ya ajar lah. Ngapain juga lo ragu-ragu? Belum tentu juga dia bahagia sama istri yang sekarang. Lo masih punya kesempatan buat ngerebut dia. Tapi itu masalahnya, Dep. Dia tuh cinta banget loh sama istrinya. Kok lo tahu sih? Emang lo pernah lihat dia interaksi sama istrinya? Ya, gue tuh sedikit banyak tahu lah kalau istrinya tuh di-treat kayak ratu banget sama dia. Ya, bisa dibilang dia tuh bucin akut gitu loh sama istrinya. Oh, agak berat juga ya ini kasusnya. Makanya, Dep. Nih ya, gue juga kadang tuh suka jealous tau gak sih sama istrinya. Ya, padahal sih kan gak salah ya kalau dia nge-treat istrinya kayak ratu gitu. Tapi tetep aja. Emangnya istrinya kayak gimana sih? Penasaran deh gue. Nah, itu juga masalahnya. Gue gak pernah ketemu istrinya, gue gak tahu istrinya kayak gimana, bahkan gue aja tuh gak tahu nama istrinya siapa. Ya ampun Freya, lo aneh banget sih. Masa lo gak tahu sih saingan lo siapa? Kayaknya gue udah tergila-gila banget ya sama cowok itu. Sampai bisa kayak gini. Oh my god, Dep, panjang umur. Lihat. Itu loh cowok yang gue omongin. Pantes ya, lo tergila-gila sama dia. Ngerti kan maksud gue kenapa gue suka sama dia? Ayo kita ikutin kemana dia pergi. Ayo cepetan, nanti keburu hilang. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau membeli hadiah untuk istri saya. Mau apa, Pak? Gelang, kalung, cincin, atau mau apa? Agar kami bisa rekomendasikan untuk Bapak. Itu dia tuh, saya masih bingung sebenarnya membeli apa, Mbak. Tapi yang pasti saya membeli sesuatu yang spesial. Karena saya pengen istri saya itu surprise di saat saya kasih hadiah itu. Cocok kira-kira apa ya? Oke, Pak. Saya akan tunjukkan ada beberapa pilihan yang terbaik dan terbaru yang ada di toko kami. Kayaknya dia mau beliin istrinya perhiasan deh. Kalau bisa sih cemburu itu, dia kan bukan pacar lo. Ya wajar lah kalau dia beliin buat istrinya. Ya gue juga gak tahu kenapa gue bisa cemburu banget. Lo kan tahu sendiri, gue tuh bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Tapi kalau dia, gimana pun caranya kayak gue harus bisa dapetin dia sih. Kelihatannya kayak berat, cuman gak ada salahnya kalau lo berusaha. Dan gue bakal semangatin. Jangan lupa, setiap usaha harus dibarengin dengan doa. Doa? Ya ampun, Dep. Nih ya, gue tuh mau ngambil suami orang, suka sama suami orang. Masa disertai dengan doa sih? Berasa salah banget deh jadinya. Udah deh, pokoknya sekarang lo kesana aja. Pepet terus selama ada kesempatan, oke? Dan ilangin semua wajah cemburu lo itu, ya. Lo harus bisa dapetin dia. Pertama, lo harus buat dia merasa lo temennya dia. Oke? Dan kedua, lo jangan dulu ungkapin perasaan lo ke dia. Ya. Lo kesana dulu deketin dia, buat dia merasa keberadaan lo itu bukan ancaman, tapi bantuan. Karena gue yakin banget, dia itu butuh teman cerita. Jadi, lo harus bisa memposisikan diri lo di situ. Berasa lagi mentoring ya gue liat-liat. Yaudah, sekarang lo kesana, gue balik dulu, oke? Oke, thank you ya. Semangat! Bye, see you soon. Komandan. Siap. Selamat siang, Dan.
Jadi seharusnya Bianca nggak tewas, Dan. Tapi ada yang membakar mobil ya? Iya. Baik. Ya, Dan. Biar saya menyelidiki ini, Dan. Ya. Biar dengan tangan saya sendiri dan saya sendiri, Dan, yang akan membalas kematian Bian. Dan maaf, Dan, ada Nuna dan Safan, Dan. Nanti mungkin sore saya sempatkan ke markas. Baik, siap, Dan. Siap. Ayo Om Bas. Non Safa. Cantik. Ayo, masuk. Pak Gani? Saya? Lagi di sini juga? Iya Pak, tadi kebetulan saya lagi jalan-jalan, nggak sengaja ngeliat Bapak di sini. Jadinya saya samperin. Oh iya, Frey. Soal semalam, saya minta maaf ya, saya nggak bisa hadir. Dan saya harus minta Daniel untuk mewakili saya. Nggak apa-apa Pak. Ya walaupun masih banyak hal yang ingin saya tanyakan langsung ke Bapak, tapi lain kali aja. Ngomong-ngomong Pak Gani mau beli sesuatu ya? Soalnya setahu saya kalau laki-laki datang ke toko perhiasan itu pasti mau beli sesuatu yang spesial. Betul. Saya lagi mencari hadiah yang spesial untuk istri saya nih, tapi saya masih belum tahu mau beli apaan. Antara gelang, cincin, atau kalung, saya masih belum tahu. Istri Pak Gani benar-benar beruntung. Aku ingin sekali seberuntung dia. Aku ingin mendapatkan perhatian dan cintanya Pak Gani. Oh mungkin bisa bantu saya, Frey. Bentar ya Pak, saya lihat dulu. Kenapa Bapak nggak beliin istri Bapak kalung aja sesuai filosofi? Nih ya Pak, setahu saya kalung dengan liontin bentuk hati itu melambangkan cinta sejati. Ya saya tahu sendiri Bapak itu orangnya family man, Bapak juga sayang banget sama istri Bapak. Dan saya yakin istri Bapak pasti suka. Makanya Bapak bisa lihat sendiri kan di beberapa model kalung itu banyak yang liontin hati. Dan menurut saya di antara tiga ini yang paling bagus itu model yang tengah, Pak. Gimana? Oke, saya setuju. Jadi Mbak, saya ambil yang ini ya. Sebaiknya saya juga memberikan sesuatu untuk Freya, supaya memperlancar kerjasama saya dengan Pak Wibowo nantinya. Ini juga sekalian. Gelang. Jadi totalnya berapa, Pak? Harganya ya, Pak? Oke. Makasih ya. Frey, saya duluan ya. Iya. Dan ini buat kamu. Karena kamu sudah bantuin saya untuk memilih hadiah untuk istri saya. Untuk saya, Pak. Permisi ya. Baik. Halo, Mas. Nak, kamu di mana? Ini aku di perjalanan pulang, Mas. Abis jemput Safa sekolah. Oh, saya bentar lagi udah mau pulang ya. Dan saya mau makan bareng sama kamu di rumah. Kamu mau makan siang bareng sama kita, Mas?
Mas, aku seneng banget ya udah sampai ketemu di rumah ya. Oke sayang. Bas, tolong segera pulang ya. Suami saya mau makan bareng soalnya di rumah. Iya, baik Bu. Safa, Papa mau makan siang bareng sama Safa di rumah. Hore, kita makan sama Papa. Safa seneng, Mama. Aku seneng banget deh. Gak nyangka banget kalau Pak Gani ngebeliin aku hadiah kayak gini. Aku yakin kalau aku bisa dapetin hatinya Pak Gani. Kok nggak diangkat sih? Padahal kan aku mau cerita kalau aku dibeliin gelang sama Pak Gani. Aku telepon lagi deh. Kemana sih? Aku cerita ke siapa ya? Aku cerita ke Nuna aja deh. Aduh, saya ke atas dulu ya, Bu. Ya. Halo Freya, aku sekali lagi minta maaf ya kemarin batal janjian sama kamu. Nggak apa-apa Nuna. Aku telepon kamu karena aku mau cerita sesuatu. Ada sesuatu yang bikin aku bahagia banget hari ini. Kamu mau cerita apa? Kamu tahu nggak? Tadi aku waktu jalan-jalan di mall, aku ketemu sama Mr. Charming. And you know what? Aku dibeliin gelang sama Mr. Charming. Kok bisa dia beliin kamu gelang? Maksud aku biasanya laki-laki itu kalau memberi sesuatu sama perempuan, pasti ada alasannya, ada maksudnya. Iya Nuna, makanya kan. Nih ya, aku tuh ngerasa kalau Mr. Charming tuh suka juga deh sama aku. Kalau enggak kan maksudnya apa coba beliin aku perhiasan kayak gini? Mana kamu tahu nggak? Tadi waktu Mr. Charming beliin aku perhiasan, dia tuh kayaknya seneng banget. Dan setiap mengenakan gelang ini, rasanya aku tuh kayak digenggam gitu sama Mr. Charming. Happy banget deh. Aku jadi penasaran siapa orangnya. Ya udah, next time kalau aku ketemu Mr. Charming, aku langsung kabarin kamu ya. Nanti kamu pura-pura datang aja, nggak sengaja gitu. Biar kamu bisa ketemu, oke? Ya udah, aku tutup teleponnya ya. Oke, bye. Mas, Bisa kenal sama siapa? sama teman aku Mas. Cewek kok, mukanya nggak usah curiga kayak gitu dong. Kamu kok tumben siang ini mau makan di rumah? Lagi nggak ada meeting ya? Kan emang Mama yang suruh. Mama kan udah bilang, selagi kalian kepada sibuk, kamu sama suami kamu tuh harus makan siang di rumah. Supaya hubungan kalian berdua tuh makin romantis. Iya, kebetulan juga saya lagi nggak banyak kerjaan yang harus saya kerjain di kantor. Makanya saya sempetin makan siang di rumah. Ya, seperti pesan Mama. Ya udah yuk, kita makan siang sekarang, ntar keburu lewat jam makannya. Ya? Iya Mas. Siapa mana? Sampai di atas lagi ganti baju sama Mbak In, ntar nyusul pasti. Ya Mas? Freya, Kendro? kenapa? Kamu kaget? Kakak tuh ngapain sih ngikutin aku terus? Kamu mau mengelak kayak gimana lagi? Aku udah ngikutin kamu dari awal. Kamu kesini emang pengen janjian sama Pak Gani kan? Enggak, karena aku nggak sengaja ketemu kok. Freya, kalau sikap kamu seperti ini, kamu tuh nggak pantas untuk menghandle proyek bersama Pak Gani. Karena kamu ada konflik kepentingan di dalamnya.
Udah ya, lebih baik kamu mundur dari proyek ini. Enggak, aku nggak mau Kak. Karena aku nggak ada kepentingan kok. Oke, kalau kamu maunya seperti ini. Aku akan kasih tahu ke Om Wibowo supaya dia mutusin proyek kamu bersama Pak Gani. Oke, siapa takut? Kakak bilang aja ke Om Wibowo. Toh keputusannya juga ada di tangan Om Wibowo kan? Nanti kita lihat. Om Wibowo bakal lebih percaya kakak atau aku. Kamu tuh susah banget dibilangin ya. Kamu lihat aja nanti. Well sih. Punya kakak juga aneh banget sih. Gak suka banget lihat adiknya seneng. Kok di-reject sih? Aduh. Ini gue telepon ke handphone yang ini lagi. Kenapa ya nih ke nelfon gue? Pasti ada yang penting. Nomor siapa nih? Gue angkat deh. Halo? Halo, kok? Kenapa telepon? Ada yang penting? Lo kalau nelfon ke nomor yang ini aja ya? Baskara. Ini nomor lu, Bas? Iya, ini nomor gue. Nomor yang satu lagi disadap. Disadap? Berarti Gani curiga dong sama lu? Ceritanya panjang, ntar lah. Kalau ketemu ntar gue ceritain. Ya. Lo kenapa telepon gue? Gue punya info penting, Bas. Gue dapat rekaman CCTV saat kecelakaan Bianca. Dan lo harus tahu. Apa? Jadi pada saat mobil Bianca kebalik, sebenarnya dia itu masih hidup, Bas. Tapi ada orang yang bakar mobil dia. Siapa orang itu? Pengemudi itu yang menghadang dan memotong jalur Bian. Sampai akhirnya Bianca banting setir, lalu kebalik mobilnya. Apa orang itu anggotanya si hantu? Sudah dipastikan, Bas. Dugaan lo bener. Gue janji. Gue bakalan balas kematiannya Bian. Ambil ya, Bu. Makasih ya, Mbak, Bo. Sabah, udah kenyang? Udah, Pak. Perut Safa besar banget, Pak. Makanya banyak banget sih tadi. Gak apa-apa, Oma. Kan dia tinggi. Safa senang bisa makan sama Papa. Papa lebih seneng lagi bisa makan siang sama kamu. Oh iya, sayang. Gimana latihan Muay Thai kamu, sayang? Tadi sempat ada insiden, Mas. Kenapa? Kamu tendang? Apa kepukul? Enggak, bukan, Mas. Justru malah aku yang nggak sengaja mukul Bas. Kok bisa? Iya, kayaknya Bas kurang konsentrasi deh, Mas, tadi. Soalnya aku ngeliat juga beberapa kali Bas masih murung. Ya mungkin dia masih berduka karena kehilangan Bian. Kasihan sih, Bas. Dia memang mungkin perlu waktu untuk menenangkan diri ya. Aku rasa juga gitu, Mas. In? Ya, Pak. Ken, kamu tolong panggil Bas ke sini ya. Oh, baik, Pak. Ada hal penting apa, Andrew, yang mau kamu bicarain sama Om? Ini soal Freya, Om. Freya? Iya. Kenapa dia? Ada apa? Aku rasa Freya ada suatu hubungan dengan Pak Gani, Om. Kamu
jangan sembarangan ngomong, Bro. Aku nggak sembarangan bicara, Om. Karena aku punya buktinya. Lihat. Mana buktinya? Silakan, Om. Oke. Kalau gitu Om akan bicara dulu sama Freya ya. Kalau memang benar kejadian seperti ini, Om marah banget sama Freya. Karena dengan begitu dia udah mengganggu rumah tangganya Pak Gani. Yang selama ini Om tahu, kalau rumah tangganya Pak Gani itu rumah tangga yang sangat harmonis. Om gak bisa terima itu. Aku yakin 100% Om. Kalau mereka ada affair. Permisi, Pak Gani. Pak Gani manggil saya. Iya, Bas. Oh, ada apa, Pak? Hari ini kamu saya izinin untuk pulang lebih cepat. Karena saya juga nggak perlu balik ke kantor lagi. Ada yang salah sama saya, Pak? Bukan gitu, Bas. Saya sama Mas Gani ngerasa kalau kamu itu perlu waktu untuk menenangkan diri. Karena kamu kelihatan masih murung beberapa hari ini. Iya, Bas. Jadi saya minta kamu gunakan waktu ini untuk istirahat. Atau mungkin kamu refreshing. Kebetulan. Kalau begitu aku mau ke markas, ketemu komandan. Udah, kamu nggak perlu khawatir. Ya sudah, Pak, kalau gitu akan saya gunakan waktu luang saya. Terima kasih, Pak, Bu. Saya permisi. Pasti ini berat banget buat Bas ya. Nggak gampang kehilangan orang yang dicintai. Iya, Mas. Kasihan Om Bas ya, Mah, Pa. Iya, sayang. Safa, waktunya apa sekarang? Bubuk siang. Yuk. Safa mau sama Papa. Nggak boleh. Sekarang waktunya bubuk siang sama Oma. Oma kangen. Yuk. Yaudah deh. Safa ke kamar dulu ya, Mah, Pa. Iya, sayang. Dah. Duluan ya. Bubuk siang. Bubuk siang. Mas, aku bantuin Mama buat tidurin Safa deh ya. Ntar dulu. Saya ada sesuatu buat kamu. Apa itu, Mas? Ikut saya ke kamar. Yuk. Ada apa sih, Mas? Saya ada hadiah buat kamu. Hadiah? Hadiah apa? Sesuatu yang pasti kamu akan sangat menyukainya. Tapi kan aku nggak lagi ulang tahun, Mas. Emang harus nunggu waktu-waktu khusus untuk saya ngasih sesuatu untuk istri saya. Pokoknya hadiah ini wujud rasa syukur saya sudah mempunyai istri seperti kamu. Ya udah, sekarang kamu tutup mata. Oke. Jangan ngintip ya. Mas, Sabar, lama. sabar. Mas, Nah. Tenang. Oke.
dari mata kamu. Gimana? Kamu suka nggak? Mas, ini kalungnya bagus banget. Aku suka, Mas. Makasih ya, Mas. Kenapa saya milih hati? Karena itu menyimbolkan rasa cinta kita berdua. Dan ini juga sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada kamu. Karena kamu sudah begitu tabah dan sabar menghadapi saya sebagai suami kamu, nak. Bukan aku yang tabah, Mas. Tapi kamu. Kamu yang selama ini tabah menghadapi aku yang gak kunjung mengerti bahwa kamu mempunyai cinta yang sangat besar untuk aku. Saya hanya berharap kita akan selalu merasa bahagia seperti ini.